pesantren itu nggak akan pernah kaget, Pak. Tamatan pesantren itu insya Allah tidak akan pernah kagetan dengan kenyataan perbedaan-perbedaan yang ada. Karena bagi santri, bagi kita, perbedaan yang ada itu bukan hanya kita pelajari secara konseptual, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di pondok pesantren. Ketika dulu kita ngaji, misalnya saya yang dari Brebes, dengan budaya Brebes, tiba-tiba ketemu dengan orang Medan, dengan budaya Bataknya, masuk dalam satu asrama, nah di situ mempraktekkan bagaimana kemudian penghargaan atas perbedaan-perbedaan yang sunnatullah itu lalu kemudian diterapkan dalam kehidupan keseharian di pondok pesantren. Ini kan saya kira sangat luar biasa. Tidak hanya mempelajari aspek yang samanya, tetapi juga mempelajari dan mempraktekkan bagaimana kemudian saling memberikan penghargaan atas adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Ini fungsi dakwah yang dikembangkan oleh pesantren. Dakwah wasatiyah. Dakwah yang moderat. Kita boleh berbangga hari ini. Karena dari rahim pesantren yang semacam itu, hari ini menjadi destinasi yang sangat luar biasa. Saya mencatat dalam 3 tahun terakhir, Pak Kiai, untuk menemukan santri internasional yang sedang belajar di pesantren, begitu sangat mudah. Dan ada perubahan. Kalau dulu ketika disebutkan santri internasional, kalau di perguruan tinggi kan ada student internasional, international student. Di pesantren juga ada santri-santri internasional. Kalau dulu ketika disebutkan santri internasional itu biasanya mereka berasal dari Malaysia, dari Thailand, paling jauh dari Vietnam. Hari ini kita mudah sekali mendapati santri-santri internasional yang berasal dari Timur Tengah, yang berasal dari Amerika, yang berasal dari Australia. Mereka belajar dan belajarnya bukan di pondok-pondok pesantren modern, tapi belajarnya di pondok-pondok pesantren salafiyah. Pertanyaannya, kenapa mereka orang Timur Tengah belajar Islam di pondok-pondok pesantren salafiyah di Indonesia? Ini mesti ada sirul a'zam di situ, ada rahasia besar. Maka dengan fenomena ini, insya Allah kita optimis dan yakin betul, ke depan Indonesia ini akan menjadi kiblat, akan menjadi rujukan bagi pendidikan dunia. Bahkan akan menjadi destinasi pendidikan tingkat internasional. Jadi bukan hanya di perguruan tinggi umum, termasuk di pesantren pun hari ini sangat mudah bagi kita menemukan santri-santri internasional. Lebih dari 9 ribuan, Pak. Santri-santri internasional yang sedang belajar di pesantren-pesantren di Indonesia. Maka munculnya undang-undang pesantren ini lalu menjadi instrumen regulasi yang sangat leluasa untuk kemudian masing-masing pesantren bisa mengembangkan dirinya. Ini dari sisi fungsi dakwah wasatiyah yang dikembangkan oleh pondok pesantren. Nah, yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Pemberdayaan. Ini saya kira nanti akan banyak sekali kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya perguruan tinggi. Apalagi perguruan tinggi yang basisnya teknologi. Isu-isu pemberdayaan masyarakat itu saya kira akan sangat produktif kalau kemudian kita lakukan dengan pola-pola kemitraan. Kemitraan perguruan tinggi dengan pesantren. Kemitraan perguruan tinggi dengan kementerian lembaga. Karena saya kira ke depan itu yang kemudian harus kita kawal betul adalah bahwa semangat kebersamaan ini, semangat kebersamaan. Jadi termasuk dari sisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang paling cepat itu kalau kemudian dikemas dengan cara-cara jamaah itu. Kita perlu belajar banyak dari fenomena Gojek misalnya. Gojek itu kan aplikasi yang saya kira belum terlalu lama. Tapi asetnya hari ini, Gojek sudah mengalahkan Bluebird. Sudah mengalahkan Garuda. Karena kesadaran kolektivitas. Maka pola-pola kebersamaan ini yang saya kira ke depan perlu kemudian kita bangun betul. Kemitraan perguruan tinggi dengan pesantren. Kemitraan perguruan tinggi dengan kementerian lembaga dan seterusnya. Dengan pemerintah daerah. Karena tentu pemerintah daerah pun perlu mitra. Diskusi kita kemarin dengan Ibu Gubernur begitu sangat luar biasa. Misalnya cerita tentang OPOP saja. One pesantren, one product. Ada satu hal saya kira yang membedakan desain OPOP-nya Bu Gubernur di Jawa Timur ini dengan OPOP yang dikembangkan Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Sama-sama OPOP.
Tetapi yang membedakan OPOP-nya Jawa Timur itu justru tidak hanya sebatas membangun kapasitas pesantren untuk menghasilkan produk-produk tertentu, tetapi yang paling penting adalah ekosistem pesantren yang mendukung agar produk itu bisa dihasilkan dan kontinuitasnya di situ. Budaya untuk menjadi entrepreneurnya itu yang paling penting. Ini yang dibangun oleh OPOP-nya Jawa Timur. Maka sekali lagi kehadiran perguruan tinggi untuk hadir bersama-sama itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, ini yang saya kira semangat mendasar dari undang-undang pesantren ini. Hal berikutnya saya kira karena waktunya sangat mepet, dengan undang-undang pesantren ini, maka lalu mengamanatkan pemerintah daerah kalau selama ini banyak mengalami proteksi begitu, banyak terhambat untuk hadir di pesantren, maka dengan undang-undang pesantren itu pemerintah daerah didorong, di-endorse agar bersama-sama hadir ke dalam pesantren. Misalnya, ketika berbicara tentang arkanul ma'had, arkanul ma'ahid, rukun pesantren. Rukun pesantren itu kan ada 5. Harus ada kiainya, harus ada santrinya, harus ada asramanya, harus ada masjidnya, harus ada kajian kitab kuningnya, atau dirasa Islamnya dengan pola mu'aliminnya. Ini rukun-rukun yang ada pesantren. Ketika berbicara asrama, undang-undang pesantren ini mengamanatkan bahwa asrama pesantren harus berkelayakan. Nah, kata berkelayakan ini tanggung jawab siapa? Lagi-lagi mengamanatkan ini tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi kalau selama ini karena ada undang-undang pemerintah daerah yang membatasi pesantren, karena pesantren dianggap menjadi bagian dari Kementerian Agama yang merupakan instansi vertikal, maka kemudian pemerintah daerah tidak mau misalnya. Atau bukan tidak mau, agak ragu begitu. Karena dianggapnya instansi vertikal. Nah, dengan undang-undang ini didorong. Siapa yang bertanggung jawab agar asrama itu berkelayakan? Salah satu di antaranya adalah pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan bahwa asrama-asrama di pondok-pondok pesantren itu layak. Itu dari sumber anggaran pemerintah daerah. Hal yang sama juga masjid, masjid pesantren, sebagai bagian dari pemenuhan atas rukun pesantren tadi itu. Dalam banyak hal misalnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, selama ini kita nggak bisa, Pak. Tidak bisa dan tidak boleh di dalam rancang bangun anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu membangun masjid. Kenapa? Karena ini tusinya Bimas Islam. Tusinya Bimas Islam. Tetapi dalam konteks masjid sebagai bagian dari rukun pesantren, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dihalalkan kalau kemudian memiliki output pembangunan masjid. Tetapi masjidnya adalah masjid pesantren sebagai bagian dari pemenuhan atas rukun pesantren ini. Ini dari sisi infrastruktur. Yang berikutnya tentu dari sisi yang lain. Intinya memang ada hal yang mengatur tentang pendanaan pesantren yang kemudian pemerintah didorong agar bareng-bareng begitu hadir di pesantren dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan infrastruktur di pondok pesantren. Lalu catatan yang ketiga saya kira undang-undang pesantren ini kendati pemerintah diberi keleluasaan untuk merekognisi, memberikan afirmasi, memberikan fasilitasi terhadap pesantren, tetapi tentu pemerintah akan tetap menjaga kemandirian pondok pesantren, akan tetap menjaga kekhasan pondok pesantren, termasuk menjaga tradisi akademik tafakufiddin yang itu ada di pondok pesantren. Maka lalu kenapa dalam undang-undang pesantren ini ada 2 entitas lembaga yang nanti akan melakukan itu? Ada Dewan Masyayikh dan ada Majelis Masyayikh. Ada Dewan Masyayikh dan ada Majelis Masyayikh. Dewan Masyayikh itu ada pada setiap satuan pesantren, dipimpin oleh pengasuh pesantren. Itu Dewan Masyayikh. Lalu pada tingkat nasional, Dewan Masyayikh itu memilih Majelis Masyayikh. Jadi Majelis Masyayikh itu dipilih oleh Dewan Masyayikh. Tugas Majelis Masyayikh itu kira-kira
Dia merumuskan kebijakan tentang pengembangan pesantren ke depan. Jadi yang merumuskan kebijakan pengembangan pesantren ke depan itu bukan pemerintah. Tapi yang mengembangkannya adalah majelis masyayikh. Siapa beliau-beliau itu? Beliau-beliau adalah para masyayikh yang dipilih dari dewan masyayikh tadi itu. Jadi kira-kira sebagai perbandingan, kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada BSNP, ada Badan Standar Nasional Pendidikan, ada LPMP, ada Badan Akreditasi. Kalau di Kemendikbud ini badan-badannya. Nah, untuk pesantren yang melakukan kerja-kerja itu adalah majelis masyayikh. Jadi kita mengembalikan otonomi akademik tafaqufidinnya pondok pesantren itu kepada majelis masyayikh, bukan kewenangannya pemerintah. Tugas pemerintah tentu nanti menunggu kira-kira apa yang direkomendasikan oleh majelis masyayikh kepada negara, kepada pemerintah untuk segera dilakukan. Jadi rumusan tentang idealnya seperti apa, lalu existing conditionnya seperti apa. Nah, nutupi gap antara existing condition dengan ideal condition itu yang merumuskan majelis masyayikh, kemudian di-PR-kan kepada pemerintah. Pemerintah melakukan ini semuanya itu atas dasar rekomendasi dari majelis masyayikh. Jadi posisi kita sebagai aparatur sipil negara yang kebetulan menjadi menjadi khodim di situ pada akhirnya. Iya, menjadi khodimul ma'ahid dalam konteks undang-undang pesantren ini. Ini saya kira yang patut untuk kemudian kita respon secara produktif. Lalu yang terakhir dalam kaitan dengan relasi pesantren dengan perguruan tinggi, saya kira kita nanti akan main pada tridharma perguruan tingginya. Di tridharma perguruan tinggi, dharma pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat, dan juga dharma tentang penelitian. Ada satu hal saya kira yang ingin kami sampaikan terkait dengan penelitian di perguruan tinggi. Diksi yang kita gunakan research gitu kan. Menemukan kembali, Pak. Riset itu menemukan kembali. Jadi bukan kegiatan asal-asalan. Ini kegiatan serius yang dengannya lalu kemudian produk-produk baru itu akan dihasilkan dari tradisi risetnya perguruan tinggi. Maka bagi saya terutama, saya kok mengidentifikasi sekurang-kurangnya riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu paling tidak di tahapan paling awal, dia harus mengafirmasi bahwa riset itu harus bisa memperkuat temuan-temuan yang sudah ada. Afirmasi. Atau yang kedua, dekonstruksi. Jadi dengan riset yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu bisa mengoreksi sebagiannya dan memperkuat sebagian yang lain. Dekonstruksi. Lalu yang ketiga, destruksi. Kalau memungkinkan, ganti semuanya. Dekonstruksi. Dan tentu yang terakhir dari riset itu ya inovasi. Bring something new gitu ya. Membawa sesuatu yang baru. Jadi pada tataran tridharma perguruan tinggi itu saya kira nanti kita akan bisa bermitra di sini. Di aspek pendidikan, kemudian di pengabdian masyarakatnya dan di riset yang kita lakukan. Lalu secara khusus saya kira karena perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi teknologi gitu. Maka peluang-peluang untuk kemudian bisa hadir bersama-sama dengan Kementerian Agama sangat terbuka peluangnya. Misalnya adanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, yang kita pikirkan ke depan, siapa kira-kira lembaganya? Lembaga yang menyatakan yang bisa melakukan kajiannya. LPK-nya itu saya kira nanti dari perguruan tinggi ini. Lembaga yang menjadi mitra untuk menganalisis misalnya ingredient dari sebuah bahan, komposisinya seperti apa, itu saya kira bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Maka saya kira program-program studi tertentu dengan basis laboratorium yang kuat, saya kira akan bisa menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam kerja layanan jaminan produk halal ini. Saya kira ini sebagai pengantar
untuk kemudian insya Allah karena ini forumnya adalah forum yang tidak hanya silaturahim, tapi juga ada silatul afkar, maka monggo silahkan kita diskusi terkait dengan isu ini semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jayadi. Banyak hal Bapak Ibu yang rawuh silakan ditulis sendiri, nanti ditanyakan. Selanjutnya karena ini waktunya mepet, nanti suatu saat kita akan ada waktu panjang. Saya sendiri Pak Yai dan Mas juga ngempet sebenarnya, karena saya mengikuti ini juga sejak awal sama timnya beliau. Tapi karena ini moderator jadi ya nggak tak keluar-keluarin, tak empet-empet sendiri saya ini. Monggo yang Muzamil dianalisis Yai, karena ini pingin saya dulu ada sebuah Direktorat Jenderal khusus pesantren, Yai. Apa nanti masuk dalam turunan PP-nya atau gimana? Monggo, Yai. Saya juga ngempet nih tadi katakan. Turunan, Yai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Al-Mukarram, para masyayikh, para kiai, khususnya Pak Kiai Ahmad Zayadi, doktor. Tadi saya sebutkan di sini ini Pengulu aja disebut Kiai Pengulu. Lah beliau ini mbahnya Kiai. Kiai Pak Kiai Nasirul Mahasin, ini perlu diketahui kalau Bapak dan saudara-saudara sering buka YouTube ketemu Gus Baha. Nah sekarang beliau ini kakaknya. Jadi nanti urusan sanad keilmuan bisa minta ke beliau. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu. Ini satu hal yang luar biasa. Kita menerima sumber dari sumber yang aula. Sumber yang pertama, sumber yang paling kompeten di dalam rangka menerangkan urusan undang-undang pesantren ini. Maka saya tidak banyak yang saya harapkan, hanya beberapa hal yang perlu kita flashback ya. Ketika sekitar tahun 70 sampai 80, itu kebetulan sekali mertua saya itu anggota DPR RI dari NU dan P3. Beliau bercerita bahwa ada upaya-upaya untuk keinginan ingin menetapkan, mengatur tentang pondok pesantren. Tapi banyak para kiai ini menolak. Takut diintervensi. Karena memang waktu itu situasi politik memang sangat tidak memungkinkan. Karena lingkup Orde Baru. Jangankan pondok pesantren, partai politik diatur, seluruh ormas diatur. Nah, kekhawatiran nanti intervensi ini demikian jauh ke pondok pesantren ini sehingga sudah tidak ada lagi pondok pesantren Salafiyah, Salaf, kemudian akan muncul pesantren-pesantren yang dikehendaki oleh pemerintah waktu itu. Nah, kalau sekarang justru minta diintervensi. Nah, beliau ini yang dokternya intervensi. Saya katakan ini intervensi karena kalau dulu intervensi negatif, sekarang kita harapkan intervensi positif. Karena ada beberapa hal yang harus ada aturan yang mengatur tentang tindak lanjut dari undang-undang ini. Ada beberapa pasal yang itu mutlak harus diatur oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Ada beberapa poin yang menurut catatan saya, yang pertama dari sisi administrasi. Dari sisi administrasi itu ketika ada seorang yang menghendaki pendirian pondok pesantren, kalau dulu tidak pakai demikian. Saya yakin sekarang akan diatur. Karena tadi disebutkan Arkanul Ma'ahid harus ada ini dan sebagainya.
pasti itu nanti akan diatur di dalam aturan pemerintah. Aturan pemerintah dalam hal ini adalah peraturan Menteri Agama. Kalau dulu ini kan orang-orang untuk mendirikan pesantren itu kan bermula dari balighu anni walau ayah. Pulang, dia berkewajiban menerangkan, akhirnya berkumpul beberapa orang, kemudian mendirikan TPQ diniyah, akhirnya ada yang ingin menitipkan anaknya, jadilah pondok pesantren. Nah sekarang sudah ke depan, mungkin 1 tahun ini, pemerintah sudah harus mempersiapkan peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Yang kedua adalah persoalan personal. Personal kalau tadi disebutkan ada Dewan Masyayikh, kemudian ada Majelis Masyayikh, yang kalau mungkin, ini mungkin bayangan saya, Majelis Masyayikh itu kayak Dewan Pendidikan yang sekarang ini, kira-kira. Yang itu memberikan pertimbangan ketika ada penyusunan kurikulum. Nah, ini cerdasnya penyusun ini sudah mengunci di dalam rangka dalam menyusun kurikulum, maka yang berwenang adalah Dewan Masyayikh. Justru di sini letak independensinya dari pondok pesantren itu. Mungkin ini yang di copy paste oleh perguruan tinggi Merdeka, Merdeka Belajar. Diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Masyayikh. Cuma ada persoalan, ini kemungkinan tidak akan bisa sama antara pondok pesantren dengan pondok pesantren yang lain. Kitab apa, kemudian rujukan daripada kitab-kitab itu. Nah persoalannya di situ, ketika nanti ada, karena nantinya ada, tidak tahu apa dalam bentuk sertifikasi, apakah dalam bentuk ujian. Nah, ini tentunya akan ada unifikasi bentuk-bentuk yang harus diterapkan. Paling tidak harus ada pola minimal di masing-masing pondok pesantren itu. Karena terus terang saja seseorang untuk mendirikan pondok pesantren itu mutakharij dari mana? Ya itu yang diikuti. Pesantren awal, maka yang diterapkan di pondok pesantren adalah itu. Nah ke depan ini nampaknya ada hal untuk tidak tahu apa menyatukan apa bagaimana ya, terkait dengan, karena nanti ada pengakuan lulusan pondok pesantren itu kan ada 2 bentuk non formal ini. Nah itu saya kira Pak Kiai Jayadi ini punya kewajiban untuk. Yang ketiga adalah, ya tadi yang disebut sebagai kurikulum. Kurikulum, alhamdulillah tadi sudah saya sebutkan bahwa sudah ada kunci ini. Sehingga pemerintah sudah tidak bisa lagi intervensi sampai jauh nyusun seperti yang Kemendiknas. Kemendiknas itu ada kurikulum 2013 itu yang berlaku SD, SMP itu harus sesuai dengan itu. Tapi pondok pesantren tidak. Nah ini yang menentukan oleh Dewan Masyayikh. Cuma persoalannya adalah bagaimana melakukan uji kelayakan dari masing-masing Dewan Masyayikh yang ada di pondok pesantren. Kalau pesantren besar-besar saya kira sudah tidak perlu diragukan. Tapi pesantren-pesantren yang ada di daerah ini juga menjadi persoalan-persoalan. Yang keempat adalah persoalan pendanaan. Kalau tadi Kiai Kakan Wilin menyebut ini sebagai peluang. Kalau menurut saya seharusnya tidak kata dapat, tapi wajib. Seharusnya wajib. Karena masing-masing itu disebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana yang masuk di dalam APBN maupun APBD-nya. Nah persoalannya adalah apakah nanti menteri kita itu sejalan dengan alur pikir yang awal ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
apakah pemerintah daerah ini juga punya komitmen terkait dengan pondok pesantren? Kalau Pasuruan, nah kalau Jawa Timur insya Allah lah, insya Allah. Kalau Jawa Timur insya Allah. Tadi saya sebutkan bahwa kalau anggota DPRD provinsi itu dikomunikasikan, tidak kurang dari 1 triliun lebih yang dibawa oleh anggota DPR ini, kalau itu dialokasikan untuk membiayai pesantren, minta besar bagaimana? Nah, ini peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dari sisi pendanaan ini. Nah, ini tentunya menjadi garapan ke depan terkait dengan tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 ini. Ada beberapa pasal yang harus diatur dengan peraturan pemerintah, diatur dengan peraturan menteri dan sebagainya ini. Nah, ini yang seharusnya yang paling prinsip. Kalau undang-undang ini kan bersifat global saja. Tapi secara rigid itu diatur di dalam peraturan menteri. Nah, saya lihat di undang-undang ini sama sekali tidak ada sanksi. Jadi ini undang-undang yang hanya mengatur. Cuma biasanya kadang-kadang undang-undang itu ada sanksi. Nah, di sini saya tidak tahu kenapa ini tidak ada sanksi ini. Apakah memang ditiadakan atau khawatir nanti kalau ada pondok-pondok pesantren yang tidak beres kemudian masuk dalam kategori pidana apa bagaimana. Nah, ini saya kira sanksi mungkin kalau di peraturan menteri itu bersifat administratif. Bersifat administratif yang ini tentunya harus dikomunikasikan betul dengan lingkungan kita. Nah, ada tetangga-tetangga kita ini yang sampai sekarang masih belum bersepakat dengan undang-undang ini. Karena seakan-akan definisi dari pondok pesantren itu hanya mengarah pada pondok pesantren yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tapi mereka tidak terakomodasi. Ada beberapa organisasi yang itu. Nah, ini tentunya perlu ada satu komunikasi, karena sekarang ini kan muncul pondok-pondok pesantren modern yang itu sangat luar biasa. Seperti di Malang ada pondok Al-Izzah itu, di Batu. Nah, Tazkiyah, ada Al-Izzah dan sebagainya itu, yang mereka peminatnya luar biasa. Untuk masuk harus daftar 3 tahun, 4 tahun, dan harus memberikan. Tapi kalau kita, saya kira orientasinya tidak sampai ke sana ya. Jadi urusan keikhlasan, insya Allah di pondok-pondok pesantren kita itu masih kuat. Saya kira beberapa hal ini untuk menambahi hal-hal usul saya atau harapan saya, Pak Kiai Zayadi ini harus ngawal terus ini sampai terbit anak atau peraturan-peraturan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, karena khawatir nanti ya kalau kemarin Pak Lukman saya kira bisik-bisik sudah oke, tapi ini kan beda. Kalau di pendidikan kemarin ada Pak Nasir, sekarang sudah beda. Nah, ini yang perlu ada hal yang ada pengawalan-pengawalan dari kita semua. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Muzamil. Jadi ini sebenarnya diskusi talkshow yang menarik, teman-teman waktunya. Ada catatan penting ya. Jadi dulu waktu diskusi ini saya juga ikut terus. Yang saya pikir jangan sampai ada kiai sekolah, itu aja dulu yang saya itu. Jangan karena ada pemerintah atau jadi problem, kemudian itu yang dulu wanti-wanti ketika saya diajak diskusi teman-teman di Jawa Tengah itu ya, maupun di pusat, alhamdulillah sudah diatasi oleh teman-teman dengan istilah-istilah yang sudah tertata model majelis masyayikh, dewan masyayikh dan lain sebagainya. Ini beliau yang Mas Jamil ini ingatannya masih sangat bagus. Jadi memang dulu ini pesantren itu memang ada yang menginginkan masuk dalam undang-undang, ada yang tidak. Akhirnya sekarang ini dengan berbagai upaya dan iklim politik yang sudah berubah, akhirnya pesantren, undang-undang pesantren yang dimotori Pak Kiai Haji Zayadi ini bisa lahir apa yang kita lihat saat ini.
Bapak Ibu, monggo saya buka pertanyaan aja. Nanti kalau saya ikut-ikut ini enggak moderator. Yang dari bapak-bapak 2 penanya, yang dari ibu-ibu atau santriwati 2. Monggo, langsung tunjuk jari namanya siapa, terus ke depan aja. Ayo Mas, sini Mas. Mic-nya Mas, tolong. Namanya siapa Mas ya, biar jelas. Yang dari Mas-mas 2, Mbak-mbak 2, monggo. Ika mbak-mbak itu ya. Oke. Mbak-mbak dulu atau monggo Mas, jenengan dulu aja. Itu monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Haji Ahmad Zayati, yang saya hormati Kiai Haji Mahasin dan Kiai Haji Muzammil, yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa ikut dalam diskusi sore hari ini. Yang pertama, saya menyampaikan beberapa kekhawatiran yang pernah terjadi itu. Saya kira juga pernah menjadi bahasan di diskusi-diskusi ketika undang-undang ini belum disahkan. Yang saya inginkan adalah ada kepastian bahwa pesantren ini dengan adanya undang-undang ini adalah pesantren itu dilindungi. Tidak ada intervensi yang menyebabkan pesantren ini menjadi sesuatu yang ditakutkan sebelumnya. Sehingga pesantren ini merasa yang sebelumnya ada dan tidak adanya pemerintah, pesantren sudah seperti demikian adanya. Terus eksis dan tidak pernah melakukan kesalahan kepada pemerintah, belum ada sejarah membuktikan bahwa pesantren memberontak dan sebagainya. Nah, ketika undang-undang ini diberlakukan, kemudian ada yang salah di dalamnya sehingga menyebabkan pesantren ini meskipun tidak berontak, tetapi secara pemikiran mereka merasa dirugikan. Nah, oleh karenanya bagaimana memastikan pemerintah dalam PP-PP-nya nanti ini betul-betul bahwa pondok pesantren dilindungi keberadaannya tanpa harus mengubah semua hal yang ada di dalam pesantren, kemandirian dan sebagainya. Karena kalau ini mau dilakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan pemerintah, itu sama saja pondok pesantren ini akan mengikuti pemerintah. Nah, ambil yang tengah-tengah, dakwah, fungsi dakwah. Panjenengan tadi menyebutkan bahwa dakwah yang dilakukan di pondok pesantren adalah ala ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, kalau itu muncul di undang-undang ini, maka dari satu sisi akidah aman. Tetapi bagaimana dengan keberadaan pondok pesantren yang lain yang ada di Indonesia, yang tidak masuk dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah? Maka mereka pun akan mengatakan bahwa kami tidak termasuk dalam undang-undang itu. Kami protes, kami dianaktirikan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana untuk mengatasi itu? Apakah memang pondok ini kemudian harus ke situ? Kalau itu untuk kalangan pondok pesantren Nahdlatul Ulama, no problem. Tapi pondok-pondok yang lain itu akan menjerit itu. Nah, mohon penjelasannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak ya. Pondok pesantren ini terus berkembang. Dan alhamdulillah terus akan bertambah jumlahnya. Nah, jumlah yang ada itu ketika ada undang-undang ini tentu pemerintah akan melakukan sebuah aturan-aturan. Nah, disitulah mulanya ada konflik. Dulu mendirikan pesantren itu tidak ada masalah, tetapi sekarang semuanya diatur seperti mendirikan madrasah. Nah, akhirnya para kiai itu merasa diatur lagi. Mau ini tidak boleh, harus ini dan sebagainya. Nah, ini mohon juga secara hati-hati betul, karena ada lembaga kekhasan bangsa Indonesia agar pesantren bisa lestari hingga ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Monggo Pak Zayadi, terutama yang ini langsung dijawab aja, terutama yang nomor 2, fungsi pesantren termasuk fungsi dakwah. Dan yang kedua, bagaimana mungkin problem ada riak-riak. Pasti kalau undang-undang yang baru meluncur itu pasti ada aja.
Nanti kalau jalan juga enggak, itu aja itu. Itu keyakinan saya. Sama dengan pikiran saya begini, dulu namanya orang mendirikan pesantren, ya Mas Jayadi, Mbak Yai Muzamil, ada riadohnya. Panjang periksa ini aja. Pondok pesantren Allah Yarham Hamid Suruhan, Lasem, Brebes, dan lain sebagainya. Tapi tadi yang disebutkan yang Muzamil pesantren yang baru-baru itu, punya uang 5 miliar, bangun gedung yang bagus, mahal, itu sudah jadi apa? Pesantren. Makanya ini riadoh ini apa memang riadoh dulu wiridan yang panjang atau riadoh karena di bank syariah ini sih juga belum jelas ini sekarang ini untuk pendirian apa? Pesantren. Monggo Pak Zaidi itu. Terima kasih atas respon yang telah disampaikan. Pertama tentu untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi dari pemerintah yang sesungguhnya kalau dari sisi substansi yang ada dalam undang-undang pesantren kan bahasanya seperti itu. Pemerintah merekognisi apapun yang ada dalam pesantren, memberikan afirmasi, kemudian fasilitasi dengan tetap menjaga kemandirian dan kekhasannya. Ini kan muncul dalam substansi undang-undang itu. Tetapi memang tantangannya adalah bagaimana semangat kemandirian, semangat otonomi, semangat menjaga kekhasan yang sudah ada dalam batang tubuh undang-undang itu kemudian secara apik bisa diterjemahkan dalam turunan di bawahnya itu. Ada beberapa amanat, memang di situ ada peraturan presiden. Ada peraturan presiden dan ada sejumlah peraturan menteri agama. Saya kira memang yang sekarang sedang dikerjakan di kementerian, dari sisi legal draftingnya, tentu pemerintah tidak punya anggapan bahwa kita paling tahu. Yang paling tahu pesantren tentu adalah komunitas pesantren. Yang paling tahu pesantren ya para masyayikh, para kiai. Oleh karenanya lalu kemudian drafting turunan dari undang-undang pesantren ini dilakukan oleh mereka. Semangatnya adalah dari pesantren, oleh pesantren bersama-sama menerjemahkan amanat undang-undang pesantren dalam bentuk peraturan presiden, dalam bentuk peraturan menteri agama yang itu menjadi amanat dalam undang-undang itu. Dan memang kita dalam banyak hal ini dipacu betul, Pak. Karena salah satu amanat dari undang-undang pesantren itu, kita hanya diberi waktu 1 tahun. 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Undang-undang ini diundangkan tanggal 16 Oktober 2019. Itu artinya tanggal 15 Oktober 2020, turunan semua yang menjadi amanat undang-undang pesantren ini sudah harus selesai. Dan alhamdulillah ini sudah kita tahapan awal kan drafting. Drafting itu yang mendraft kawan-kawan dari komunitas pesantren, dari RMI, dari Asosiasi Mahat Ali, dari Asosiasi Mu'adalah, dari Asosiasi Pendidikan Dinia Formal, yang itu semuanya adalah komponen-komponen pesantren. Tahapan pertama draftingnya oleh mereka. Di tahapan berikutnya nanti ada uji publik. Nah, kesempatan uji publik itulah saya kira di situ para masyayikh akan lebih leluasa memberikan masukan-masukan. Karena sekali lagi yang paling tahu pesantren tentu para masyayikh itu. Ini yang kita ingatkan betul kepada kawan-kawan, tidak hanya di Kementerian Agama, tetapi kementerian yang lain, karena ini melibatkan 7 KL, 7 kementerian yang lembaga yang lain, melibatkan Kemenkumham, melibatkan Sekretariat Negara, melibatkan Kementerian Pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Kebetulan memang Menteri Agama menjadi hostnya, menjadi penanggung jawab untuk kerja-kerja ini semuanya. Tentu masing-masing kita punya komitmen. Karena bagi kita, pesantren itu ya keaslian kita. Seperti yang disampaikan misalnya oleh almarhum Cak Nur dalam bilik-bilik pesantren, beliau berani menyatakan begini, sekiranya bangsa ini tidak pernah dijajah, maka bangsa ini tidak akan pernah kenal universitas. Bangsa ini tidak akan pernah kenal sekolah. Bangsa ini tidak akan pernah kenal akademi. Kenapa? Karena fakta sejarah membuktikan bahwa kita mengenali ada universitas, ada sekolah, ada akademi, ada sekolah tinggi, seterusnya itu adalah dari Belanda, dari Inggris, dari Jepang, yang kehadiran mereka mengenalkan itu pada saat dia menjajah kita. Jadi kalau tidak ada penjajahan, maka model pendidikan yang dimiliki oleh bangsa ini adalah model pendidikan pesantren ini.
Itu sebabnya Cak Nur menyampaikan bahwa pesantren itu sesungguhnya adalah pendidikan autentik. Pendidikan asli Indonesia itu ya pesantren. Nah, kita sekarang memplesetkan pesantren sebagai pendidikan alternatif. Kayak pengobatan saja, pengobatan alternatif. Karena nyatanya Pak, komunitas Betawi misalnya, itu ngancam ke anaknya yang nakal, awas lu nakal, gue pesantrenin gitu. Jadi lalu ada degradasi kelembagaan yang sangat luar biasa. Pesantren yang awalnya lembaga pendidikan autentik menjadi lembaga pendidikan alternatif, kayak pengobatan. Ini yang tentu kita tidak terima dengan fakta-fakta sejarahnya. Sekali lagi, undang-undang pesantren mengembalikan pesantren kepada kesejatiannya tadi itu. Yang kedua saya kira terkait dengan dakwah. Fungsi dakwah pesantren. Tadi saya agak memang awalnya adalah dakwah dalam konteks ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ternyata resistensinya sangat luar biasa. Maka kemudian diksi yang muncul di sini adalah dakwah dalam kerangka Islam rahmatan lil alamin. Dakwah wasatiyah. Itu yang kemudian oleh Kementerian Agama diterjemahkan menjadi bagian dari penguatan moderasi beragama tadi itu. Wasatiyatud diniyah, wasatiyatul islamiyah itu. Jadi ini kan saya kira pesan pesantren dari dulu ya seperti itu. Saling memberikan penghargaan dan segala macam. Jadi dakwah wasatiyah itu ya saya kira akan kita jaga betul dari pesantren. Lalu yang berikutnya saya kira karena pesantren ini kan pendidikan masyarakat. Pesantren ini pendidikan masyarakat. Karena pendidikan masyarakat, maka kemudian tadi soal sanksi ya. Kita nggak berani memberikan sanksi. Memangnya pesantren milik negara? Nggak bisa. Berbeda dengan mengatur sekolah. Sekolah itu miliknya negara. Mau seperti apakan pun, karena dia miliknya negara, ya dia bisa. Pesantren ini pendidikan masyarakat yang telah tumbuh, berkembang, bahkan keberadaannya itu melampaui lebih awal dia ketimbang keberadaan negara. Maka kita akan tetap betul pesantren itu pendidikan masyarakat dan insya Allah selamanya tidak akan pernah ada pesantren negeri. Tidak akan pernah ada rumus pesantren negeri karena ini adalah entitas pendidikan masyarakat. Tugas negara tadi, tugas negara merekognisi, tugas negara mengafirmasi, tugas negara memfasilitasi dengan tetap menjaga kemandiriannya, dengan tetap menjaga otonominya, dengan tetap menjaga kekhasannya tadi itu. Nah ini yang lalu tadi Pak Kiai Muzamil menyatakan, kira-kira yang kita bayangkan, karena varian pesantren itu begitu sangat otonom, lalu apa yang bisa dirumuskan oleh majelis masyayikh untuk mengelola perbedaan-perbedaan itu? Jadi kira-kira rumusan yang dihasilkan oleh majelis masyayikh adalah rumusan standar kompetensi minimal. Jadi sekurang-kurangnya itu, karena masing-masing pesantren tentu memiliki covering yang lebih luas dari sekedar itu. Jadi tetap saja kemerdekaan itu ada pada pondok pesantren. Merdeka belajar itu konsep undang-undang ini sesungguhnya. Ini yang kemudian hari ini ramai diperbincangkan oleh Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Jadi itu termasuk saya kira nanti kelulusannya Kiai. Jadi pesantren dalam konteks itu kan pesantren bisa menjadi penyelenggara satuan-satuan pendidikan dan sekaligus pesantren pun menjadi satuan pendidikan. Nah, ketika pesantren menjadi satuan pendidikan, maka dia punya hak untuk mengeluarkan ijazah. Hanya nanti tanda sah ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren, terutama untuk santri yang hanya ngaji itu ditandasahkan oleh majelis masyayikh. Jadi kira-kira quality assurance-nya itu ada pada majelis masyayikh, tetapi kewenangannya tetap ada pada pondok pesantren. Jadi ini kan saya seringkali bersoloroh begini, kita itu jangan kalah sama rumah makan Padang. Iya, jangan kalah sama rumah makan Padang. Kalau rumah makan Padang itu, begitu kita masuk rumah makan Padang, ada tulisan besar di situ. Jika Anda puas, tolong beritahu kawan. Jika Anda tidak puas, tolong segera beritahu kami, begitu. Ini juga sama, pesantren ke depan karena harus menghadapi customer, mesti harus memberikan kepuasan. Customer satisfactory. Ini mutlak. Nah, karena segmen masyarakat yang dilayani oleh pendidikan pesantren hari ini beda Pak masyarakatnya. Karena masyarakatnya berbeda tentu
Ya, pesantren lalu kemudian merespon itu, dan saya kira salah satu kekuatan pesantren itu kan daya adaptabilitasnya sangat tinggi. Pesantren itu akan selalu berkemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan dinamika yang ada di luar pondok pesantren. Dulu kita nggak pernah bayangkan kalau Lirboyo hari ini seperti itu. Nggak pernah bayangkan itu, Pak. Nggak pernah bayangkan Sidogiri itu lalu punya aset sampai 7 triliun, bayangkan. Sidogiri yang konon katanya pesantren Salafiyah, tapi tata kelolanya sangat modern dalam hal manajemen. Ini kan luar biasa. Betapa kemudian dengan fakta-fakta ini, insya Allah pesantren akan tetap adaptif. Dan ini kekuatan pesantren untuk bisa melakukan readjustment. Selalu punya kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan tantangan yang dihadapinya itu. Lalu yang berikutnya soal, tadi Pak Kiai, soal administrasi. Gitu. Nah, soal kekhawatiran izin operasional ini. Memang ini yang paling saya kira paling keras perdebatannya. Jangan sampai dengan undang-undang ini lalu memberatkan masyarakat untuk menyelenggarakan pesantren. Maka mekanismenya tidak menggunakan izin pendirian pesantren. Pesantren cukup mendaftarkan diri. Mendaftarkan dirinya kepada kantor Kementerian Agama kabupaten kota. Tidak perlu ke pusat, cukup di bawah pusat. Cukup di kabupaten kota. Jadi cukup mendaftarkan dirinya. Nanti pendaftaran itu ketika diterima, Direktur Jenderal mengeluarkan nomor statistik pondok pesantren. NSPP terbit, baru kemudian kabupaten kota menerbitkan. Ada tambahan, Yai Muzamil? Mungkin begini Pak Yai Zayadi, yang perlu disepakati malah begini, ketika turunan PPP-nya sudah turun, Mbok, ITSNU ini diberi kesempatan untuk uji publik di sini, gitu aja yang lebih gampang itu. Nanti kita undang para kiai gitu ya, ya Muzamil ya, itu aja mungkin. Jadi nanti kita ikut menguji apa, kalau ini memang saya agak setengah hafal ini, karena memang masih umum semua, tapi nanti kalau sudah turunan PPP, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, NU besarnya di Pesuruan diberi kesempatan Pak Zayadi untuk uji publik di sini. Itu aja ya. Matur nuwun karena ini waktunya sudah jam 5:30 menjelang maghrib. Matur nuwun Mas Zayadi atas kerawannya di ITSNU, Yai Muzamil. Moga-moga kehadiran kita semua diberkahi Allah SWT. Menjadikan amal jariah kita semua. Allahumma amin. Matur nuwun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan cenderamata pada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Zayadi berkenan ke depan yang menyerahkan Rektor ITSNU. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya penandatangan bersama MOU merupakan acara yang terakhir antara penandatangan kesepakatan bersama antara Lembaga Pendidikan di Kabupaten Pasuruan dengan ITSNU Salahuddin Pasuruan dan STAI Salahuddin Pasuruan. Kepada Kepala Madrasah 1 MA Darul Ulum Karangpandan, 2 MA As-Solah Gondang Wetan, 3 MA Queen Zamzam Pasrepan, 4 MA Ibnu Sina Gondang Wetan, 6 MA Al-Hidayah Wonorejo, dan 7 MA Sunan Ampel Keraton Pasuruan. Kami harap untuk maju ke depan untuk menandatangani MOU. Kepada Bapak Rektor, kami persilakan untuk maju ke depan.
langsung dijejer. Dijejer. Kami ulangi kepada pertama Kepala MA As-Solah Gondang Wetan, kedua MA Miftahul Ulum Gondang Wetan, 3 MA Queen Zamzam Pasrepan, 4 MA Darul Ulum Karang Pandan, 5 MA Ibnu Sina Gondang Wetan, 6 MA Al Hidayah Wonorejo, dan 7 MA Sunan Ampel Keraton Pasuruan. Dilanjut foto bersama. Terima kasih kami sampaikan para hadirin yang berbahagia. Demikianlah seluruh rangkaian acara talk show menakar Undang-Undang Pesantren nomor 14 tahun 2019 telah selesai kita lalui bersama. Kami atas nama seluruh jajaran panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kepada Bapak tamu undangan, diperkenankan untuk berfoto bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur. Setelah ini foto bersama dosen ITSNU dan STAI Salahuddin Pasuruan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan Bapak Ibu dosen ITSNU dan STAI Salahuddin Pasuruan untuk